Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam PA Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung hari Rabu 20 Oktober 2021. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap saudara kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tidak pernah bingung untuk merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Tema PA kita pada hari ini adalah perantara yang sempurna, yang didasari pada surat Ibrani pasal 5 ayat 1-10. Mari saudara, untuk mengawali PA kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Gembala Agung yang penuh kasih, berilah hikmat pengorbanan-Mu, isi hati kami ya Tuhan dengan kasih yang penuh dengan rahmat serta semangat ketaatan mengikuti Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam memahami firman-Mu hari ini, dan kami serahkan hati dan pikiran kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 5 ayat 1-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah,
seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat padanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara yang terkasih, kita langsung pada intinya. Tema besar dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 1-10 atau surat pastoral ini adalah Yesus sang imam besar. Imam besar dalam diri Kristus memiliki kekhususan dibandingkan dengan para imam besar lainnya, termasuk juga imam besar Harun. Sekalipun demikian, dalam diri Yesus sebenarnya juga mengalir darah imam besar Harun melalui Maria dari saudaranya Elisabet. Kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lalu kita bisa lihat ayat 1 dalam Lukas, maksud saya pasal 1 ayat 36, saat malaikat Gabriel mencoba meyakinkan Maria bahwa bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Malaikat Gabriel berkata, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu." Ya, sanakmu itu. Jadi malaikat ini mau memberitahu Elisabet pun sekarang sedang mengandung yang sanakmu itu, jadi saudara. Jadi sebetulnya sekalipun Yesus punya kekhususan berbeda dari imam-imam lain termasuk Harun, Yesus sebetulnya memiliki keturunan atau darah ya bertalian dengan Imam Harun melalui Maria ibunya ya, karena sanaknya Elisabet. Kembali ke kekhususan dari keimaman Yesus. Sebelumnya lagi kita bisa melihat terlebih dahulu penjelasan dalam ayat 1-4 tentang keimaman secara umum dalam tradisi Yahudi. Ada 3 kualifikasi imam besar. Yang pertama, imam besar dipilih di antara manusia dan mewakili manusia atau umat dan dirinya sendiri karena dosa dalam kurban yang ia kurbankan. Itu ditunjukkan pada ayat yang pertama. Saya bacakan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi imam ini memperantarai ya, umat dengan Allah dan dirinya sendiri untuk pengampunan dosa dengan ia mengorbankan kurban untuk pengampunan dosa itu. Lalu kualifikasi yang kedua adalah imam besar diambil dari antara manusia agar ia juga bisa merasakan kelemahan manusia. Itu dikatakan di ayat yang kedua. Jadi imam besar ini bukan setengah dewa, ya, manusia biasa. Bukan setengah malaikat, manusia biasa. Justru karena
dari manusia itulah sang imam bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia lainnya karena dirinya manusia. Sehingga dia bisa mengekspresikan, mengantarai untuk mendamaikan manusia yang lemah dan berdosa itu di hadapan Allah dengan kurban. Ayat yang kedua saya bacakan. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Lalu kualifikasi yang ketiga, imam dipanggil oleh Allah sendiri untuk merelasikan Allah dengan manusia, yaitu termasuk diri imam ini sendiri, untuk relasi yang damai, tidak lagi dihalangi oleh dosa, ya. Dan secara umum dari tiga kualifikasi itu sebetulnya Yesus juga sudah memenuhi kualifikasi yang umum dalam tradisi Yahudi itu, ya. Dan Yesus bisa disebut imam besar dalam tradisi Yahudi itu, telah memenuhi tiga kualifikasi itu. Sekarang kita akan melihat kekhususan keimaman Yesus. Yang pertama, keimaman Yesus didasarkan pada hakikat dirinya selaku anak Allah. Sehingga dari sudut garis keimaman, Yesus didasarkan pada keimaman Melkisedek, yaitu keimaman yang ilahi, yang kekal. Sehingga dalam kelemahan sebagai manusia, di syarat yang kedua kualifikasi itu, surat Ibrani mau menunjukkan bahwa Yesus masuk dalam kelemahan manusia. Dengan kata lain, Yesus memasukkan diri dalam kelemahan manusia, karena pada hakikatnya dia adalah yang ilahi. Namun dalam keimaman besar ini, di kualifikasi yang kedua secara umum tadi, ini kekhususan Yesus, dia dipilih di antara manusia karena punya kelemahan. Nah, kelemahan Yesus itu bukan karena pada dirinya kelemahan ada pada diri Yesus, tetapi Yesus memasuki kelemahan manusia. Ya, artinya dengan kata lain juga Yesus berempati, solider dengan manusia, ya, untuk merasakan kelemahan-kelemahan mereka. Tapi jangan lupa, Yesus tidak berdosa. Ya, Yesus memasuki kelemahan tetapi Yesus tidak berdosa. Nah, ini kekhususan yang dimiliki oleh Yesus, bahwa dia tidak berdosa. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi yang ilahi, Yesus ini kekhususannya dalam merasakan kelemahan manusia, Yesus merasakannya, dan bedanya dengan manusia, Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus solider terhadap manusia yang berdosa. Dia melemahkan, memasuki kelemahan manusia itu. Dan yang kedua, saudara, yang kedua sudah disebutkan di yang pertama tadi, bahwa Yesus yang solider itu dia tidak berdosa. Dia mengalami kelemahan, dia dicobai tetapi dia tidak berdosa. Lalu yang ketiga, Yesus dalam kealahannya dia mau belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Itu dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan banyak beberapa penafsir, maksud saya, memberi garis bawah di ayat yang ke-8 ini, khususnya kata amaten. Ya, ia belajar, Yesus belajar. Ya, Yesus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya.
Kenapa ini menjadi khusus? Ya, karena dia yang ilahi, yang kekal. Ya, kalau bayangan kita pasti semua bisa ditanganinya. Tetapi di sini Yesus belajar masuk dalam kelemahan manusia. Itu memang betul-betul Yesus belajar untuk menjadi taat dari apa yang dideritanya. Di sini kata taat, ya, kata taat atau menderita, taat menderita itu ada nuansa bahwa Yesus memang mengambil itu gitu, dengan sukarela. Jadi dengan kata lain, selain ia mengorbankan, berprofesi mengorbankan imam itu korban ya untuk perdamaian dengan Allah, dan korban yang ia korbankan ya dirinya sendiri itu. Dan untuk mencapai ke sana sepanjang hidupnya Yesus belajar untuk taat dari apa yang dideritanya. Kalau saudara ingat peristiwa Getsemani, di situ puncak ujian dari belajarnya Yesus, memasuki kelemahan dan taat, menunjukkan ketaatannya kepada Allah dari apa yang dijalaninya, dari apa yang dideritanya, untuk sampai mengorbankan dirinya sekaligus sebagai imam besar, dan ia mati di kayu salib sebagai kurban sekaligus sebagai imam besar, dan dia mendamaikan kita semua manusia dengan Allah. Inilah mengapa tema kita perantara yang sempurna gitu ya. Dia yang menjadi imam besar, dia jugalah kurban yang dikurbankan untuk pendamaian ya manusia dan dirinya sendiri, bukan karena berdosa, tetapi karena Yesus memasuki kelemahan-kelemahan manusia. Sekarang saudara, apa yang bisa kita pelajari dari keimaman Yesus sebagai imam besar? Kalau saya sendiri melihat sesuatu yang menarik saat dalam surat Ibrani ini dikatakan bahwa keimaman Yesus adalah keimaman yang ilahi, yang bukan datang dari antara manusia. Yang ilahi, yang kekal, Yesus memasuki kelemahan manusia, dan disitulah Allah memberikan martabat keimamannya. Dipilih ya Yesus yang ada dan merasakan kelemahan atau solider dengan kelemahan manusia. Hanya saja dikatakan tadi Yesus tidak berdosa. Lalu yang kedua yang menarik bagi saya adalah sekalipun Yesus yang ilahi, sekalipun Yesus yang kekal, dikatakan di sana, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar dan taat dari apa yang dideritanya. Jadi bayangan kita kan kalau yang sudah ilahi ya, yang kekal gitu ya, pasti semua beres dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tetapi tidak. Yesus taat dalam kemanusiaannya yang penuh kelemahan, dan taat juga untuk mengatasi semua kelemahan itu. Yesus belajar untuk taat dari apa yang dideritanya ini. Sebagai pada puncaknya nanti Yesus sebagai imam sekaligus sebagai kurban yang dikurbankan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, termasuk dirinya juga dengan Allah. Yesus mau belajar. Ingatkah saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28-29 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Dan belajarlah padaku. Ajakan untuk datang dan memberi kelegaan itu bukan segala beban kita hilang dalam sekejap saat kita menaikkan doa kita. Ya, misalkan, Tuhan,
saya punya persoalan begitu berat, beban begitu berat, tolonglah angkat semuanya Tuhan. Dan saat kita berkata amin, beban hilang. Persoalan udah nggak ada lagi. Bukan seperti itu. Ya, ini ada dalam lagu sekolah minggu yang mengajarkan kita begitu, ya. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut biur, langsung dibuang ke laut biur gitu ya. Nah, kalau diganti Yesus angkat bebanku dan buang ke laut biur, artinya apa? Beban kita pindah ke ikan-ikan, ya kan? Bukan itu, saudara ya. Bukan sesuatu yang segera hilang, tiba-tiba hilang dan biur dibuang Yesus atau Tuhan, dibuang Tuhan beban-beban kita ke laut. Bukan. Poinnya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Kelegaan itu terjadi kalau kita mau belajar bagaimana menanggung penderitaan yang kita derita, atau hidup kita ini yang penuh atau yang sering kali bertemu dengan kesukaran-kesukaran. Kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus taat menjalaninya. Ya, bagaimana Yesus taat menghadapi semua persoalan-persoalan dalam kehidupannya itu. Yesus belajar dan kita pun belajar. Seperti Yesus ketika dicobai di padang gurun, di bawah Roh Kudus, ya, iblis mencobanya setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Disuruh mengubah batu menjadi roti. Yesus berkata apa? Saya hanya taat kepada firman, kepada Allah, bukan kepada iblis. Sekalipun yang ditawarkan iblis itu bisa Yesus lakukan, yaitu mengubah batu menjadi roti untuk memenuhi kelaparannya karena ia berpuasa. Kita tidak hidup dari materi dunia ini. Kita butuh materi dunia ini, iya. Tetapi jangan bergantung pada materi dunia ini. Kita butuh bekerja. Kita butuh mencapai prestasi. Kita butuh untuk belajar yang tinggi, untuk mendapatkan ilmu, dan seterusnya. Sehingga hidup kita makin baik, makin baik, makin baik. Itu tidak ada salahnya. Kita lakukan dan kita kejar. Tapi kalau kita sudah tergantung dan menjadi budak dari semua yang ditawarkan dunia, maka di saat itulah, saudara, kita semakin jauh dengan Allah. Ya, kita harus bergantung kepada Allah. Dan apa buah dari bergantung kepada Allah? Sekali lagi, saudara, ini bukan masalah Allah menghukum kita. Kalau kita tidak bergantung nanti kita akan diambil semua harta dan segala kepintaran kita, bukan ya. Semua kan boleh dicari, saudara ya. Tetapi kalau melulu itu hati dan pikiran kita dikuasai keinginan-keinginan dunia, maka kita semakin jauh dari Allah. Ya, setiap hari hidup kita ya hanya berpikir tentang hal duniawi. Tetapi kalau kita belajar dari Yesus yang mau solider dengan kelemahan-kelemahan manusia, maka buah dari ketaatan kita kepada Allah seperti yang Yesus ajarkan, maka kita semakin hari bisa merasakan relasi yang dekat dengan Tuhan. Permintaan doa kita tidak melulu tentang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara materi dunia ini. Pasti ada yang lebih dari itu, yaitu solidaritas kita, membangun relasi kita juga dengan sesama manusia, dengan keluarga kita. Betapa kita harus memikirkan sebetulnya dan merasakan bagaimana caranya membangun relasi dengan pasangan hidup saya misalnya. Bagaimana saya bisa membangun relasi dengan anak-anak saya. Bagaimana sekarang saya bisa membangun relasi yang lebih baik lagi dengan orang tua saya yang sudah semakin lemah kondisinya, yang butuh diperhatikan sedangkan saya begitu sibuk. Nah,
ini ketegangan yang selalu ada pada diri kita dan dilema, saudara. Kadang kita bekerja seharian penuh dan seterusnya, kita semua katakan itu untuk keluarga semuanya. Mungkin perlu kita tanya sekali-sekali kepada keluarga kita, apakah uang yang kita cari atau waktu yang kita gunakan untuk bekerja siang dan malam dan pokoknya tidak karuan hidup kita abdikan kepada mencari sesuatu untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, apakah mereka membutuhkan itu? Ya. Atau jangan-jangan nanti kita terkejut ketika mereka berkata, sebetulnya kami membutuhkanmu, ada bersama kami saat aku membutuhkanmu ketika aku sedang, aku membutuhkanmu ketika kami semua dalam keadaan yang seperti ini, yang seperti itu, dan seterusnya. Nah, saudara, mulailah kita membicarakan di tengah-tengah keluarga kita. Sebetulnya apa yang dibutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa menjadi seseorang yang sungguh-sungguh menjadi arti, ya, seseorang yang sungguh-sungguh membangun relasi di mana melalui saya, ya. Sang istri juga bisa berkata melalui saya, anak-anak juga bisa berkata melalui saya, orang tua juga bisa berkata-kata melalui saya, orang-orang sekeliling saya bisa merasakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, kita juga bisa menjadi imam besar juga dalam tanda petik. Ya, kita memenuhi kriteria itu, saudara-saudara, sebetulnya kita semua dipilih oleh Allah, ya. Melalui baptisan kita dianugerahkan. Kita dari antara manusia dan kita bisa mengantarai orang lain kepada Allah. Dan melalui doa-doa kita belajar dari Yesus untuk taat pada firman dan juga membangun solidaritas kepada orang-orang sekeliling kita, membangun relasi, memulihkan relasi, yang mengembangkan kerjasama satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kehidupan yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan di situasi seperti sekarang ini, baik kita pribadi-pribadi ataupun gereja, terlibat berkolaborasi dengan kelompok masyarakat lain untuk membangun kehidupan, mengatasi pandemi ini misalkan, mengatasi kehidupan orang-orang yang sulit bekerja sekarang ini, seolah-olah besar ya mengatasi itu, tapi sebetulnya mengatasi itu bisa menjadi teman diskusi yang mencerahkan, ya, bisa mendengarkan saja gitu, menjadi teman yang mendengarkan, bisa menjadi teman yang mendoakan. Tetapi apapun, sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, seorang imam besar perantara yang Yesus tunjukkan kepada kita selalu membuat kita merasa dalam kehidupan ini kita betul-betul terrelasikan dengan Allah. Semakin hari kita berasa gitu. Dan terrelasikan juga hidup kita dengan sesama atau orang-orang sekeliling kita. Dan itu juga semakin terasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu tentang keimaman Yesus sebagai imam besar. Biarlah kami juga mau belajar, alih-alih kami melihat Yesus sebagai perantara kami, kami juga rupanya diajak untuk bisa menjadi perantara bagi diri kami sendiri kepada Tuhan, bagi diri kami sendiri kepada sesama, dan juga bagi sesama kepada Tuhan. Kami semua diikat untuk saling menunjukkan melalui hidup kami, Tuhan ada, Tuhan memulihkan kehidupan kami semua. Tuhan memberi kesempatan pada kami semua untuk membangun kehidupan ini dari hari ke hari semakin baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin, biarlah mereka senantiasa bisa satu hati membangun negeri ini, tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami terbuka hati dan pikirannya bahwa saat mereka dipilih, mereka dipercaya oleh seluruh rakyat dan juga Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tolonglah mereka untuk terbuka di hadapan Tuhan dan mereka juga bisa menjadi perantara umat atau masyarakat untuk merasakan kekuatan dan semangat dan cinta kasih dari Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Kami berdoa ya Tuhan supaya persoalan-persoalan di tengah pandemi ini juga semakin bisa teratasi. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin dunia, biarlah bisa bersatu menangani kehidupan berbangsa di dunia ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini PA kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.